Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Nur Ramadanti. Beliau adalah guru SDLB kelas 6 dengan jenis kekhususan tunagrahita. Assalamualaikum Bu Danti. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Danti, hari ini saya mengadakan pra-observasi untuk mengetahui kesiapan Ibu sejauh mana di dalam kelas nanti pada saat Ibu mengajar. Dan mengapa saya melakukan percakapan pra-observasi untuk melihat kesiapan Ibu dan juga ke depan Ibu tidak akan tegang dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan akan menyenangkan bagi murid Ibu. Baiklah, adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu dalam pra-observasi ini, yang pertama yaitu materi apa yang akan Ibu bawakan nanti di dalam kelas? Materi yang saya akan bawakan di dalam kelas yaitu materi bilangan. Oke, materi bilangan berarti matematika ya Bu? Sekarang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yang pertama itu peserta didik mampu mengenal lambang bilangan angka 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan lambang bilangan angka 1 sampai 10. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan lambang bilangan angka 1 sampai 10. Baik, jadi tujuan yang ingin dicapai yang pertama yaitu peserta didik dapat membilang angka 1 sampai 10. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan angka 1 sampai 10, dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu untuk menuliskan angka 1 sampai 10. Nah, sekarang area pengembangan yang ingin dicapai itu yang mana, Bu? Area pengembangan yang saya ingin capai yaitu mulai dari aspek kognitifnya, kemampuannya, dan aspek psikomotoriknya, keterampilannya. Oke, dan jadi yang ingin dikembangkan yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Dan sekarang bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Baik itu dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Dimulai dari strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional. Model pembelajaran yang saya ingin terapkan di dalam kelas itu model problem basic learning. Metode yang saya ingin lakukan yaitu metode tanya jawab dan penugasan. Sedangkan media pembelajaran yang ingin saya gunakan LCD, laptop, dan LKPD, lembar kerja peserta. Oke, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Mungkin hari apa, tanggal berapa, dan jam yang berapa? Waktu pelaksanaan yang saya ingin lakukan yaitu di hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024, jam 8 pagi sampai jam 9.45. Baiklah, jadi nanti saya akan datang ke kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi di hari Selasa di jam yang telah Ibu sebutkan tadi. Terima kasih Bu Danti. Iya, sama-sama Bu Ratna. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Marfa bisa pimpin doa di depan? Ya, sini. Ayo. Pimpin doa dulu di depan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini hadir semua ya. Bagaimana kabarnya Siti? Baik. Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar matematika. Sebelum kita belajar, ayo kita bernyanyi dulu. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5,
didampingi oleh Ibu Lina Ramadanti sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga didampingi oleh Bapak Abdul Haris sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Danti. Assalamualaikum Pak Haris. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Bu Danti. Terima kasih. Jadi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas yang saya lakukan di kelas itu. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi yang saya lakukan di kelas itu? Awalnya saya merasa tegang dan nervous, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Awalnya nervous, kemudian baik. Selanjutnya bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas seperti apa? Tujuan pembelajarannya dari segi pengetahuan peserta didik dapat menuliskan angka 1 sampai 10, dan dari segi keterampilan peserta didik dapat menuliskan angka 1 sampai 10. Baik, dari segi pengetahuan peserta didik dapat menuliskan angka 1 sampai 10, dan dari segi keterampilan dapat menuliskan angka 1 sampai 10. Baik, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas, dan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan agar terlaksana dengan baik. Area pengembangan itu bagaimana saya menciptakan pembelajaran dengan murid yang menyenangkan. Tahapan saya membuat perangkat pembelajaran mulai dari belajar, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu ini menciptakan peserta didik agar merasa nyaman di dalam kelas, dan langkah-langkah yang Ibu lakukan itu dengan membuat modul ajar, medianya, dan LKPD untuk peserta didik. Baik, apakah menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Kekurangan dan hambatan yang sering terjadi, masih ada siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Berarti berjalan sudah baik, akan tetapi masih ada siswa yang belum fokus ya dalam proses pembelajaran. Nah sekarang apa sih yang menyebabkan sehingga anak-anak kurang fokus dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Seperti biasanya kalau anak tunagrah kita itu biasa mungkin dari rumahnya anak tersebut itu moodnya kurang bagus, sehingga sampai di sekolah anak tersebut tidak minat dalam proses pembelajaran. Baik, jadi moodnya kurang bagus dari rumah sampai di sekolah, mereka jadi tidak tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah sekarang kira-kira bagaimana rencana Ibu ke depan dalam menghadapi anak yang kurang fokus dalam proses pembelajaran? Rencananya saya akan membuat media pembelajaran semenarik mungkin agar menarik dan memotivasi minat belajar dari peserta didik. Jadi Ibu akan membuat media pembelajaran yang menarik agar anak-anak lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran. Nah sekarang kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya. Baik, secepatnya ya Bu. Nah sekarang saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah pasca observasi yang saya lakukan di kelas Ibu? Saya merasa lega dan merasa senang karena saya mengetahui masalah yang saya hadapi dan bagaimana cara mengetahui permasalahan dan permasalahan tersebut. Jadi Ibu tahu masalahnya dan Ibu sudah tahu juga cara mengatasinya ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu lakukan dapat terrealisasikan dengan secepatnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Haris selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Silakan Pak. Terima kasih ya. Jadi menarik sekali tadi percakapan kali ini. Satu menarik yang tidak jelas dalam studi. Ya. Terlihat dari percakapan kali ini ada tambahan sedikit. Ketika kita mengikuti alur cerita, ada sedikit tambah
gitu kan. Untuk supaya tujuan pembelajaran itu kita sudah secepat mungkin. Jadi secepat mungkin kapan? Harusnya bisa kita tetapkan kan apa secepat mungkin. Sampai secepat mungkin nanti sore, kan begitu. Kita sudah apa? Jadi sudah kita tetapkan waktunya untuk kita bisa berdiri sendiri kan. Pasti ada orang lain kita butuhkan supaya bisa berorientasi itu kita punya proses pembelajaran menjadi lebih baik. Ada pertanyaan siapa bisa bantu kita bisa mewujudkan itu sejalan apa ya karena proses ini kan bisa berdiri sendiri untuk perbaikan kan kira bisa tapi yang lain memang sudah biasa kan kira bisa